Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Cecilia dengan NPM 2218011020 dari Program Studi Pendidikan Dokter dengan dosen pengampu Bapak Febra Anjir Kusuma, SPD, MPD. Saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin penting. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berupa maknanya. Yang kedua adalah pengertian. Yang ketiga adalah kedudukan. Yang keempat adalah fungsi-fungsinya. Serta yang terakhir adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, makna Pancasila sebagai dasar negara ini yang pertama adalah sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga adalah sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir adalah makna Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara ini yang pertama adalah secara historis. Arti secara historis ini adalah Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang selanjutnya adalah secara kultural. Itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Selanjutnya adalah secara yuridis. Secara yuridis ini adalah Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Yang selanjutnya adalah secara filosofis. Secara filosofis ini adalah nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Pancasila itu diakui sebagai filsafat yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini berarti Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang 1945 ini turunan peraturannya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Secara tegas, Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar. Nah, dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini, dia itu juga digunakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara yuridis tadi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsi
Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini? Yaitu Pancasila di mana menjadi acuan baik dalam tatanan kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar NKRI, yaitu Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi ini dapat diibaratkan dengan kumpulan ide, keyakinan, gagasan, kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Selanjutnya adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa Pancasila itu memuat 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, di mana bertujuan untuk ruang lingkupnya itu pembelajaran maupun dunia kerja. Sila ini dapat diterapkan dengan beribadah serta berdoa menyesuaikan dengan agama serta kepercayaan dipegang masing-masing. Selain itu, dengan menghormati orang lain yang memeluk agama maupun kepercayaan berbeda dengan kita. Kemudian juga dalam kehidupan di ruang lingkup masyarakat ini, sila pertama ini dapat diterapkan dengan menghormati dan menghargai tetangga walaupun memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Contoh penerapan sila pertama ini adalah beribadah menyesuaikan dengan agama serta kepercayaan yang dipegang oleh setiap orang, dan juga mampu menghormati dan menghargai tanpa membeda-bedakan agama maupun kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan setiap orang dan mau bergaul ataupun berteman dengan siapa saja, tidak dibatasi oleh berbagai aspek. Jadi penerapan sila kedua ini kita mampu bersikap adil ke semua orang, tidak peduli gendernya, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kita harus memiliki sikap yang baik serta beradab terhadap semua orang-orang di sekitar. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana penerapan sila ketiga ini dapat kita lakukan dengan mencintai dan juga menggunakan produk lokal atau buatan asli masyarakat Indonesia sebagai bentuk kita mendukung dan mendorong ekonomi masyarakat Indonesia. Dan juga dengan adanya sila ketiga ini, kita diajarkan saling bekerja sama antara satu sama lain dan menghormati siapapun tanpa membeda-bedakan status, suku, ras, agama, maupun golongan yang dimiliki. Contoh penerapan pada sila ketiga ini, kita mampu menjaga ketentraman serta kerukunan antara masyarakat Indonesia dengan saling menghargai antar suku, budaya, agama, maupun bahasa. Dan juga sila ketiga ini dapat menjaga persatuan serta menjalin hubungan baik antar satu sama lain sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, kita dituntut untuk melakukan segala hal dengan bermusyawarah dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada contohnya, kita dapat menerapkan pada lingkungan sekolah, di mana dalam mengambil sebuah keputusan harus mendengarkan pendapat setiap siswanya yang menunjukkan musyawarah agar tidak terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak terjadi perpecah belahan. Kemudian juga, jika dalam penyampaian pendapatnya tidak setuju, maka bicarakan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang terluka pada akhir diskusi dan mencapai mufakat dengan baik. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada penerapan pada sila kelima ini, kita dituntut untuk kehidupan bermasyarakat yang menerapkan keadilan tanpa membeda-bedakan dan tanpa memandang status sosial yang dimiliki oleh orang tersebut. Saling menghormati antar setiap masyarakat yang memiliki hak serta kewajibannya. Serta kita harus memperjuangkan keadilan yang harus dimiliki oleh setiap orang, tidak peduli pada status sosialnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mendengarkan dan menyimak presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.